Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niki Unianti, terapis gigi dan mulut. Sudah lebih dari 6 bulan COVID-19 menjadi pandemi di Indonesia. Dan kita sudah tidak asing lagi dengan istilah rapid test, swab test. Namun apa sih sebenarnya rapid test, swab test itu sendiri? Penasaran? Tonton sampai habis ya. Ya, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya sudah bersama dengan rekan saya, seorang analis kesehatan atau yang sekarang lebih dikenal dengan ATLM, ahli teknologi laboratorium medik, Devi Lestari AMDAK. Halo Bang. Halo, Apa kabar? baik alhamdulillah. Makasih loh udah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Menjadi salah satu pegawai di Puskesmas di Kota Cirebon, sekarang tenaga kesehatan ATLM itu paling dicari dan paling penting. Iya benar nggak sih Teh? Iya, akhir-akhir ini kayak Karena gitu. kita kan bolak-balik di swab, Betul. di rapid, ya betul ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong rapid, kemudian swab itu kan kita sekarang dibatasi aktivitasnya. Diharuskan segala macam itu butuh ya. Nah, sebenarnya apa sih rapid test sendiri itu apa? Sebenarnya rapid test tuh bisa dibilang kalau singkatnya ya, maksudnya tes cepat. Iya. Dengan metode yang digunakan itu mengetahui antibodi Oh iya. IgG dan IgM. Oh iya. Ya, gitu. Biar apa maksudnya secara umumnya aja Secara gitu. umumnya aja ya. Jadi kemudian itu untuk melakukan spesimennya biasa aja ya Teh, berarti dari Darah. Iya. Kalau rapid dari darah. Dari darah. Kalau yang rapid itu biasanya ada dua sebenarnya. Untuk mendeteksi antibodi sama antigen. Antigen sama antibody itu apa nih? Kira-kira yang diperiksa tuh apanya? Kalau misalnya antibodi itu biasanya pakainya spesimennya darah. Iya. Nah biasanya kalau antigen tuh sama kayak swab tuh, pakai sampel dari nasofaring, orofaring, air liur. Oh, begitu. Terus yang membedakan kan untuk kalau antibodi tuh apa sih namanya yang terbentuk gitu kan pada saat penularan virus masuk ke dalam tubuh. Nah itu kan secara otomatis tubuh membentuk antibodi kan. Iya. Kalau untuk antigen itu kayak protein si virusnya itu loh. Oh, yang dideteksinya Ah, itu. betul. Oh iya, oke. Kemudian Bedainnya itu. berapa lama sih apa namanya? Kan kita bisa sering dikasih tuh hasilnya untuk berapa lama gitu tuh Teh? Sebenarnya itu yang jadi apa ya namanya Pemikiran ya? sebenarnya kan kadang ada yang 3 hari, Nah, 1 iya, minggu. iya, betul. Nah, kemarin setelah briefing sama dokter kemarin tuh sebenarnya hal yang kayak gitu tuh tidak dibenarkan sih berapa hari gitu. Nggak ada jangka waktunya. Masa berlakunya karena kita kan aktivitas kita juga antibody kita tergantung saat itu sendiri ya. Betul. Kan kadang pada saat tes rapid test juga kan misalnya kita kena gitu kan antibody terbentuk itu kan lama tuh, Iya, nggak langsung betul. kena langsung terbentuk antibody. Iya. Kan nggak gitu kan. Iya, Nah iya, jadi iya. yang nggak bisa gitu misalnya untuk 3 hari, 1 minggu, 2 minggu Iya. nggak bisa. Jadi pada saat itu dikeluarkan hasil negatif ya udah untuk hari itu aja gitu Iya. validnya. Validnya berarti untuk hari itu juga ya teman-teman. Mm. Oke, sekarang kalau swab nih, gimana Teh? Kalau swab? Kalau swab itu kan metode lain dari itu ya pemeriksaan Untuk mendeteksi virus virus gitu ya? COVID. Iya. Kayak biasanya apa namanya lanjutan dari si tes rapid itu biasanya kan gitu. kalau tes rapid itu kan kayak screening aja. Iya. Harus tetap dilanjutkan dengan swab kan. Iya. Harus tetap swab kayak gitu biasanya apa namanya sampelnya itu kan yang biasa dari nasofaring sama orofaring Iya, gitu. itu kan biasanya kan kita udah grogi atau deg-degan dulu ya Teh ya. Kalau apalagi orang awam atau ya kita juga sebenarnya takut atau gimana gitu. Kenapa sih harus diambilnya itu dari nasofaring? Kenapa? Soalnya di tempat itu tuh di nasofaring sama orofaring itu biasanya tempat si virus itu Berkembang. Ya jadi berkembangnya itu tepatnya di situ ya Teh ya, di nasofaring dan orofaringnya itu sendiri. Iya. betul. Menarik banget ya Teh ya, karena sekarang kan kita pandemi ini sudah lebih dari 6 bulannya Betul. ada di Indonesia dan kita sudah apa namanya bolak-balik melakukan rapid test, swab test itu sendiri. Kemudian ada ini nggak sih Teh ujangan-ujangan lah untuk para kita yang akan melakukan swab test itu?
Ya sebenarnya relax sih, sebenarnya relax. Apa yang dipikirannya kan takutnya gimana Iya. gitu. Tapi justru kalau misalnya memang tegang itu nanti takutnya sakit itu loh. Padahal kalau misalnya relax sih, pengalaman pribadi aku ya, kemarin aku juga di swab nggak sakit sih kayak gitu. Jadi paling relax, persiapkan diri gitu. Kuncinya relax. Kemudian kalau bisa menambahkan ya Teh ya, percaya. Jadi kita harus percaya dulu sama petugas yang akan kita yang Yang akan mengambil iya, sampel mengambil kita. sampel kita. Jadi harus relax, percaya sama petugasnya dan berserah diri. Oke Teh. Kemudian setelah selesai dilakukannya swab nih, nah itu kan ada report atau hasilnya itu sendiri. Kemudian bagaimana sih yang menunjukkan bahwa kita itu terkonfirmasi positif ataupun negatif? Itu apanya? Dari segi nilai apanya? Biasanya disebutnya city value ya. Oh, city value ya. Apa nilainya itu beda-beda tiap negara. Kalau di Indonesia biasanya 40 Iya. atau bisa jadi tergantung reagen kitnya gitu. Oh, gitu. Jadi beda-beda lah nilai itunya. Beda. Berarti kalau yang di Indonesia itu antara 35 sampai dengan 40 gitu Iya, ya? cut off-nya itu Cut off segitu. gitu. Berarti kalau sudah 35-40 itu sudah dinyatakan konfirmasi positif? Biasanya kalau di bawah cut off sih. Oh, berarti Misalnya Oh, cut iya. off-nya 35 bisa di bawah biasanya terkonfirmasi. Oh iya. Berarti kalau under dari 35 itu dinyatakan konfirmasi. Nah, Iya. Menarik banget ya Teh ngomongin tentang swab test ini. Ngomong-ngomong ya untuk Teh sendiri nih sebagai ATLM, ada rasa gimana kekhawatiran nggak sih selama menjalankan tugas? Karena kan langsung ya dengan pasien itu mengambil spesimennya pada pasien, itu gimana perasaannya? pastilah ya, maksudnya sebagai manusia biasa pasti worry banget gitu kan, apalagi di awal-awal pandemi itu udah gimana gitu. Cuma kan kembali lagi kan ini udah tugas kita gitu kan, setiap tugas pekerjaan itu kan pasti ada resiko Nah, gitu. iya, betul. Jadi ya berserah diri aja lah, lillahi ta'ala, tujuan kita kan bantu sesama juga gitu. Jadi ya bismillah aja, yang penting safety, Iya. APD-nya yang betul kayak gitu, Iya. insyaallah lah gitu. Berarti tetap harus APD-nya harus tetap dijaga ya Teh, protokol kesehatannya. Makanya Betul. semoga nakes di Indonesia terutama kita di kota Cirebon ini sehat-sehat dan tentunya masyarakat luas juga ya Teh ya. Betul. Semoga pandemi ini juga berakhir begitu ya Teh. Iya. Mungkin sekian dari kami, nanti jangan lupa tonton lagi video-video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.